Shalom saudara, selamat datang di training Gembala Miracle Service. Perkenalkan, nama saya Obed Krisnantio Aji, saya menggembalakan di GBI CK5 Alam Sutra. Kali ini saya akan menyampaikan pengajaran tentang Kapita Selecta Teologi Masa Kini. Apa itu Kapita Selecta Teologi Masa Kini? Kapita Selecta adalah kumpulan intisari dari suatu bahan atau materi kajian bidang ilmu tertentu yang tersusun secara rinci dengan penjelasan yang terkini. Dalam pembahasan kita sekarang ini dalam bidang teologi Kristen adalah adanya persoalan-persoalan doktrin yang dinilai menyimpang yang perlu diketahui oleh jemaat, khususnya hamba-hamba Tuhan dan gembala-gembala. Kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu untuk membahas hal ini. Dalam membahas Kapita Selecta Teologi Masa Kini, kita perlu memakai prinsip-prinsip teologi kekristenan kita yang menjadi dasar pembahasan kita. Yang pertama, Alkitab harus menjadi dasar pembahasan kita karena Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Allah melalui Roh Kudus. Kita perlu memahami bahwa Alkitab memuat satu kesatuan doktrin yang tidak saling bertentangan satu dengan yang lain yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika ada hal-hal yang kelihatan bertentangan dan sulit, itu karena kita belum memahami sepenuhnya dan karena keterbatasan pengetahuan manusia. Yang kedua, doktrin yang benar adalah doktrin yang dibangun dari pemahaman keseluruhan Alkitab tanpa memprioritaskan atau mengabaikan tulisan-tulisan yang satu dari yang lainnya. Kita tidak boleh membangun doktrin dari kitab tambahan lain atau dari pendapat kita. Kemudian yang ketiga, doktrin yang benar telah tertuang dalam pengakuan iman dan pengajaran dasar GBI yang kita yakini dan menjadi panduan dalam kehidupan gereja. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali sudah sangat dekat. Ada 5 faktor tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 4 negatif, 1 positif. 4 adalah yang pertama peperangan, yang kedua bencana alam, yang ketiga kemerosotan moral, dan yang keempat penyesatan. Kemudian ada 1 yang positif, tanda yang kelima, Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Karena waktunya sudah sangat singkat, maka iblis bekerja keras untuk menyesatkan manusia dan membawa sebanyak-banyaknya umat Tuhan untuk disesatkan. Dalam Wahyu 12, ayat 12, dikatakan, "Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Konteks yang kita bahas kali ini berkenaan dengan tanda kedatangan Yesus yang kedua kali mengenai penyesatan di akhir zaman ini. Adalah munculnya banyak pengajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Di antaranya Saksi Yehova, Mormonisme, Christian Science, Scientology, New Age Movement, dan sebagainya. Beberapa tahun belakangan ini bahkan sampai sekarang muncul pengajaran yang sangat kontroversial tentang grace atau kasih karunia. Yang terkenal, yang menamakan dirinya dengan pengajaran Grace Revolution atau Radical Grace. Namun gereja-gereja yang menolak pengajaran ini menyebutnya dengan Hyper Grace atau kasih karunia overdosis. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengajaran Hyper Grace. Pengajaran Hyper Grace yang ekstrim yang kita tahu sekarang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka berkata bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi karena kita sudah berada di dalam kasih karunia Yesus. Yang kedua, Yesus sudah menebus dosa masa lalu, masa kini, dan masa mendatang kita. Kemudian yang ketiga, kita tidak perlu lagi mengaku dosa kita setelah menjadi orang percaya. Yang keempat, kita tidak dihukum lagi karena berada di bawah kasih karunia, meskipun kita berbuat dosa. Dan yang kelima, Roh Kudus tidak pernah menegur atau mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Itulah pengajaran ekstrim yang sering kita dengar dari kaum Hyper Grace. Saudara, latar belakang dari Hyper Grace yang bisa kita tangkap adalah yang pertama, bahwa dasar dari ajaran ini adalah antinomianisme dan marcionisme. Antinomianisme adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, anti, nomos, dan isme. Anti berarti melawan, nomos berarti hukum, dan isme berarti faham atau aliran.
Antinomianisme berarti paham atau aliran yang anti terhadap hukum. Ajaran ini mengajarkan bahwa orang-orang Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat dan tidak perlu melakukan hukum Taurat lagi karena orang-orang Kristen telah mendapat kasih karunia Allah. Antinomianisme berpendapat karena orang Kristen telah diselamatkan hanya karena anugerah Yesus Kristus, maka mereka tidak perlu taat kepada hukum-hukum. Kemudian Marcionisme adalah ajaran mengenai pemisahan Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru yang digagas oleh seorang bernama Marcion. Ada yang mengatakan dalam literatur hidup dari tahun 70 sampai 150. Ada yang mengatakan dari tahun 85 sampai 165, yang hidup di Asia Kecil pada saat itu, tepatnya di Sinope Pontus. Yang mengatakan bahwa Allah Perjanjian Lama menurutnya Allah yang adil tetapi kurang sempurna, kejam, tidak berbelas kasihan, suka menghukum sesuai hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa. Ajarannya lebih mirip pada teologi Kristen tentang gnostisisme. Baginya hukum-hukum yang terdapat dalam Perjanjian Lama terlalu berat untuk dilaksanakan manusia. Dia bilang bahwa Allah Perjanjian Lama berkata, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sedangkan Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang baik, maha pemurah, penyayang, penuh kasih karunia yang tampak dalam diri Yesus. Allah Perjanjian Baru ini diperkenalkan oleh Yesus Kristus yang mengutusnya untuk menyelamatkan manusia dan menebus dosa-dosanya dengan membawa Injil tentang cinta kasih kepada manusia. Yang kedua adalah pengembangan ajaran ini disebabkan karena pengalaman masa lalu para tokoh hypergrace, di mana mereka dulunya berada di gereja yang kurang tepat pemahaman doktrinal gembala sidangnya, dengan praktek-praktek agamawi dan legalisme yang jelas tidak benar. Seperti kita tahu bahwa surat-surat Rasul Paulus yang dijadikan dasar untuk menolak hukum Taurat dan penghukuman di bawah kasih karunia Kristus telah membuat kaum hypergrace pada keyakinan ekstrim ke arah antinomianisme. Meskipun mereka menyangkal bahwa mereka bukanlah antinomianisme atau anti terhadap hukum, tetapi sedikit banyak mereka dipengaruhi oleh paham ini. Seperti yang ahli teologi rumuskan bahwa mengambil separuh kebenaran dan menjadikannya seluruh kebenaran adalah bidah atau sesat. Ada hal-hal yang sangat memberkati dan benar dari pengajaran hypergrace tentang kasih karunia ini. Tetapi pernyataan berikutnya dan implikasinya sangat berbahaya bagi orang percaya. Pada dasarnya ajaran hypergrace adalah pengabaian terhadap dosa dengan menggunakan dalih kasih karunia Tuhan. Jangan salah paham dulu, saudara. Tidak ada yang salah dengan kasih karunia atau grace. Tetapi cara menerapkan kasih karunia yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kasih karunia dari Tuhan dapat merusakkan kasih karunia itu. Sekali lagi saya katakan bahwa cara menerapkan kasih karunia yang tidak sesuai tujuan pemberian kasih karunia dari Tuhan dapat merusakkan kasih karunia itu. Ibaratnya seperti sebilah pisau. Tidak ada yang salah dengan pisau. Pisau sangat bermanfaat untuk digunakan dalam memasak, bertani, berkebun, bahkan dalam jenis tertentu dipakai oleh dokter bedah untuk menyingkirkan dan menyembuhkan penyakit. Juga dipakai tukang kayu untuk membentuk atau mengukir kayu menjadi barang tertentu yang berharga dan bermanfaat. Dan dapat digunakan juga untuk keperluan-keperluan lainnya. Namun sebilah pisau bisa berbahaya jika disalahgunakan. Baiklah, mari kita mulai pengajaran ekstrim yang pertama dari kaum hypergrace. Yang pertama adalah hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi karena kita sudah berada di bawah kasih karunia Yesus. Benarkah demikian? Saudara, mereka mengajarkan bahwa Alkitab Perjanjian Lama sudah tidak berlaku lagi dan tidak perlu digabungkan dengan Alkitab Perjanjian Baru. Meskipun ada beberapa dari mereka yang berbeda dan menolak ini, tetapi esensinya bahwa ada pembedaan antara Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru.
Mereka memisahkan zaman PL, Perjanjian Lama, dan zaman Perjanjian Baru dengan waktu salib Yesus, di mana hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi setelah kasih karunia dimulai. Hyper Grace bukanlah ajaran baru seperti yang selalu diklaim bahwa ini adalah Gospel Revolution atau Grace Revolution. Mereka mengambil tulisan-tulisan Rasul Paulus, salah satunya dalam Galatia 3 ayat 24 dan 25 yang mengatakan demikian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Nah, para penafsir Hyper Grace melihat bahwa kasih karunia begitu sangat bagus dan mengagumkan dengan membandingkan betapa buruknya hukum Taurat. Bahkan banyak sekali di antara mereka yang berpendapat bahwa pengajaran Yesus berada di bawah Perjanjian Lama dan tidak berlaku lagi bagi kita. Para pengkhotbah Hyper Grace menafsirkan kitab Ibrani pasal 8 yang menuliskan bahwa perjanjian yang pertama telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Itu di ayat yang ke-13. Tidak bisa disangkal bahwa kita tahu bahwa Hyper Grace telah dipengaruhi oleh ajaran Marcion. Kita telah diingatkan juga oleh Paulus agar berhati-hati terhadap ajaran yang menyimpang. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8, Rasul Paulus berkata gini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Marcion telah mengajarkan kepada gereja abad kedua dan ia dijuluki sebagai the firstborn of Satan and Antichrist oleh Polikarpus, murid dari Yohanes Rasul Kristus. Ajarannya dipengaruhi oleh ajaran Doketisme dan Gnostisisme yang merupakan filsafat dunia dan jelas berasal dari roh-roh dunia. Secara turun-temurun kini muncul pengajaran ini dengan modifikasi yang lebih rapi dan memang menakjubkan. Ajaran Paulus tentang kasih karunia telah disalah mengerti dan dipakai untuk menolak hukum Taurat. Pada dasarnya ajaran ini mirip dengan antinomianisme. Ajaran ini mengajarkan bahwa orang-orang Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat dan tidak perlu melakukan hukum Taurat lagi, karena orang-orang Kristen telah mendapatkan kasih karunia Allah. Karena orang Kristen telah diselamatkan hanya karena anugerah Yesus Kristus, maka mereka tidak perlu taat kepada hukum-hukum. Nah, apakah benar demikian bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi kita? Baiklah kita membahasnya secara utuh dan sesuai dengan pemahaman Alkitab yang benar. Ayat-ayat yang sering digunakan oleh kaum Hyper Grace adalah Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sayangnya mereka hanya menyampaikan bahwa kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Padahal ada kata-kata kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan kebenaran tidak bisa dipisahkan, karena dia adalah satu kesatuan. Bahkan mereka menyangka bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa. Padahal hukum Taurat ini jelas juga berasal dari Allah. Tuhan menyampaikannya kepada Musa, dan Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel dan kita saat ini. Jadi seharusnya poinnya adalah kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan hukum Taurat memang diberikan kepada Musa untuk saat ini kita. Tetapi kita akan membahasnya nanti supaya kita lebih jelas lagi bagaimana kita menerapkan hal ini di dalam setiap pengajaran kita. Kemudian yang mereka sampaikan lagi adalah Lukas 16 ayat 16a yang mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Lalu juga di Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tapi mari kita lihat dulu secara historis. Alkitab Perjanjian Lama adalah Alkitab dari orang-orang percaya mula-mula. Orang-orang Kristen mula-mula maksud saya. Dan setelah beberapa waktu kemudian,
kitab-kitab lain dari perjanjian baru ditambahkan di dalamnya. Jadi perjanjian lama adalah fondasi yang diilhamkan Tuhan untuk semua orang yang mempercayainya waktu itu. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang tersembunyi. Atau perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Alkitab perjanjian lama dipakai para pengikut pertama Yesus dan tetap dipercaya sebagai firman Allah untuk mereka. Beberapa cuplikan ayat-ayat tersebut yang sering dipakai kaum Hebrew Grace seolah-olah mengindikasikan bahwa hukum Taurat itu hanya akan membuat orang berdosa dan sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Tetapi jika kita membaca keseluruhan konteksnya, bahkan keseluruhan maksud Paulus, maka kita akan segera tahu bahwa penafsiran tersebut tidak demikian. Dalam zaman Paulus hidup, orang-orang percaya memegang Alkitab Perjanjian Lama sebagai kitab suci mereka. Dan Paulus mengatakan demikian kepada Timotius, anak rohaninya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jika kita memahami pemikiran Paulus tentang kitab suci Perjanjian Lama dan kasih karunia dengan perspektif yang benar, maka kita dapat melihat bahwa Paulus sama sekali tidak mengajarkan agar kita menolak hukum Taurat. Karena kita ada dalam kasih karunia Yesus. Kepada jemaat di Roma, ia mengatakan perihal kitab suci Perjanjian Lama demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Itu tertulis di Roma 15 ayat yang keempat. Ingatlah bahwa di zaman Paulus, Alkitab yang dipegang jemaat hanya Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru masih belum dibakukan atau dikanonisasi sebagai kitab suci seperti sekarang ini. Jadi meskipun Rasul Paulus menuliskan tentang zaman kasih karunia, ia masih memberlakukan Alkitab Perjanjian Lama untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas ini berbicara tentang hukum-hukum dan aturan-aturan yang harus kita ikuti dan lakukan sebagai orang percaya. Mari kita lihat lagi peringatan Paulus yang ia tuliskannya kepada jemaat di Korintus. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 10. Agak banyak, kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima mengatakan gini, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Nah, apakah gunanya sekarang Paulus menuliskan bagaimana bangsa Israel berbuat dosa dan Tuhan menghukum umatnya? Jika hal itu tidak bisa terjadi lagi bagi kita sekarang ini.
Bukankah ini berarti bahwa Paulus memperingatkan, jangan lakukan apa yang pernah dilakukan bangsa Israel itu. Kalau tidak, pasti akan ada konsekuensinya. Jika hal ini tidak sesuai dengan pemahaman kasih karunia dari kaum Hebrew-Gris, bahwa Allah sudah tidak menghukum kita lagi dan kita tidak berada di bawah aturan hukum lagi, maka seharusnya mereka tidak boleh membelokkan ajaran Paulus ini. Yang seharusnya mereka lakukan adalah mengubah pemahaman mereka tentang kasih karunia. Yang kita perlu kaji lebih dalam lagi dari tulisan Paulus yang ditafsirkan secara berlebihan oleh kelompok Hebrew-Gris ini. Di beberapa kasus, Rasul Paulus dapat menggunakan sebuah kata yang sama dalam tulisan-tulisannya, tetapi bisa memiliki arti yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena ia menulis berdasarkan konteksnya. Jika dilepaskan dari konteks dan dicomot satu ayat saja, maka bisa disalah tafsirkan dan tidak dipahami dengan benar sesuai maksud Rasul Paulus yang mendapat pengilhaman dari Tuhan. Sebagai contohnya, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berikut ini. Kita buka Efesus pasal 2 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Perhatikan kata membatalkan hukum Taurat tadi. Jika tidak paham, itu akan benar-benar diartikan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat dalam arti literal. Padahal kita tahu di tulisan-tulisan yang lain, Rasul Paulus banyak menuliskan bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan dan tidak ditiadakan. Salah satu contohnya di Roma pasal 3 ayat 31. Ia mengatakan bahwa kami meneguhkan hukum Taurat. Dan Yesus sendiri juga mengatakan dalam Matius 5 ayat 17. Dia mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi pemakaian istilah hukum Taurat dalam setiap tulisan Paulus terkadang dapat memiliki makna yang berbeda sesuai dengan konteks yang dibahas. Karena hukum Taurat itu memiliki 3 unsur atau 3 bagian. Yang pertama adalah hukum moral. Yang kedua adalah hukum yudisial. Dan yang ketiga adalah hukum seremonial. Meskipun dalam satu kasus ia menunjuk pada keseluruhan perintah dan ketentuan hukum seremonial dari hukum Taurat, tetapi ia hanya menggunakan istilah hukum Taurat saja dan tidak menjelaskan secara rinci apa yang ia maksudkan. Ini yang sering disalah mengerti orang-orang, bahkan orang Kristen sendiri. Nah, contoh dalam Efesus 2 ayat 15 ini, kita harus baca dulu sebelumnya ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Karena itu ingatlah bahwa dahulu, ini ayat yang ke-11-nya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14-nya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, baru ayat 15-nya mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, Rasul Paulus tidak menjelaskan bahwa kematian Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya adalah bahwa tembok pemisah antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi, yang biasanya ini diwakili oleh bangsa Yunani, yang selama ini dipisahkan oleh hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, atau yang disebut dengan hukum seremonial, telah dibatalkan,
diruntuhkan, digantikan dengan menciptakan satu manusia baru, yaitu dalam diri Yesus. Artinya kematian Yesus membatalkan perseteruan kedua pihak, yaitu antara Yahudi dan non-Yahudi. Oleh karena hukum seremonial atau hukum Taurat sudah digenapi oleh kematiannya, dan bukan membatalkan hukum Taurat secara keseluruhan dalam arti literal. Ingat, di ayat lain, yaitu Roma pasal 3 ayat 31, Paulus berkata, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Jadi meskipun tulisan harafiahnya seperti itu, tetapi maknanya tidak demikian. Hal itu dapat kita buktikan dengan melihat kisahnya saat Rasul Paulus membawa orang-orang Yunani masuk bait suci Yerusalem yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam hukum seremonial atau hukum Taurat. Kita tidak akan membaca di sini, tetapi sebaiknya saudara membaca Kisah Para Rasul 21 ayat 20 sampai 28. Perhatikan bahwa menurut hukum Taurat, bangsa di luar Yahudi tidak boleh masuk ke dalam bait suci di Yerusalem. Tetapi Paulus membawa orang-orang Yunani masuk ke bait suci karena keyakinan Paulus bahwa Yesus telah merobohkan tembok pemisah dan membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan ketentuannya. Maksudnya adalah membatalkan hukum seremonial, hukum upacara agamawi atau tata cara ibadah, dan hukum yudisial, bukan hukum moral dari hukum Taurat. Perhatikan bahwa Yesus dengan tegas mengatakan tentang hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Itu ada di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai 19. Jadi, hukum Taurat yang sudah digenapi tidak lagi menjadi kewajiban kita untuk melakukan perintah dan ketentuannya. Perhatikan frase tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Artinya saat Yesus menggenapi bagian-bagian dari hukum Taurat, yaitu hukum seremonial atau upacara agamawi, maka kita tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukannya. Contoh, hukum sunat, persembahan korban binatang sebagai korban pendamaian, korban penebus salah, korban bakaran, dan korban penghapus dosa, dan beberapa tata cara agamawi lainnya. Itu sudah tidak perlu kita lakukan. Pengertian tersebut dapat menjelaskan maknanya bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat dan bukan meniadakan Taurat. Tetapi makna tulisan-tulisan atau cerita dalam kitab Taurat dan kitab para nabi sebelum Yesus tidak boleh ditafsirkan hanya secara harafiah atau literal, melainkan harus dimaknai secara rohani. Hal ini pun dijelaskan Rasul Paulus dengan sangat memuaskan. Contohnya, di dalam Roma pasal yang kedua ayat 28-29, saya bacakan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani,
bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, Yesus telah menggenapi hukum Taurat sehingga perjanjian sunat tidak lagi secara lahiriah, melainkan sunat hati atau sunat Kristus, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Yang di dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12 dikatakan melalui baptisan. Lebih lanjut, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus telah membuat orang Kristen sanggup menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Itu ada di 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Dalam perjanjian baru atau setelah masa hidup Yesus, kita tidak lagi melayani Allah dengan hukum yang tertulis atau hukum Taurat, atau melakukan perbuatan-perbuatan sesuai hukum, melainkan secara rohani atau hidup oleh Roh Kudus. Maksudnya adalah bahwa Yesus telah mengubah hati orang percaya melalui karya Roh Kudus-Nya untuk mengerti dan mentaati hukum-hukumnya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi, melakukan perbuatan dan ketaatan terhadap hukum, bukan untuk mengejar atau mendapatkan keselamatan kekal atau surga, tetapi karena kemauan hati yang telah diubahkan Tuhan untuk mentaatinya, sehingga lebih kepada perbuatan syukur dan terima kasih karena keselamatan yang telah dianugerahkan dan dijamin di dalam Yesus. Ini bedanya kekristenan dengan agama lain. Paulus dengan berani menyatakan bahwa hukum Taurat sebagai pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-7. Dan di ayat yang ke-9 ia juga menyebutnya sebagai pelayanan yang memimpin pada penghukuman. Lalu dari ayat itu, apakah benar bahwa Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa hukum Taurat membawa kematian dan penghukuman? Tentu tidak, bukan? Konteks tulisan Paulus adalah memperbandingkan antara pelayanan hukum Taurat dan pelayanan roh dalam perjanjian baru. Jika kita hanya melayani Tuhan secara hurufiah atau melalui perbuatan daging semata, maka itu adalah pelayanan yang membawa penghukuman dan kematian. Maksudnya adalah ketika kita mentaati Tuhan tidak lagi secara lahiriah, karena kita telah dilahirkan kembali, supaya kita bisa mentaatinya berdasarkan hubungan kasih, sesuai nubuatan Nabi Yekesiel dan Yeremia. Yang akan saya bacakan di Yekesiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Demikian bunyinya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kemudian saya bacakan juga dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Demikian bunyinya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
garis bawahi dalam-dalam bahwa aku akan menuliskan Taurat di dalam hati mereka. Jadi hukum Taurat tidak ditiadakan, tapi dituliskan dalam hati kita. Inilah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, oleh karena kamu sudah dimerdekakan Kristus, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan agamawi yang mengharuskan ini dan itu. Namun beberapa penafsir menyalahartikan tulisan Paulus untuk membenarkan pendapatnya. Seperti halnya pernyataannya dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 6 sampai yang ke-9. Saya bacakan, yang tadi sudah kita singgung bersama. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Nah, mereka mengartikan bahwa kemerdekaan Kristus membebaskan kita dari hukum Taurat, dengan menjelaskan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Hukum Taurat sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, mereka sebut pelayanan kematian atau pelayanan kepada penghukuman. Padahal jika kita bandingkan nubuat perjanjian baru dalam Yehezkiel 36 tadi dan Yeremia 31 yang kita baca, maka pemahaman 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 9 ini menjadi terang benderang. Apakah Anda bisa melihat perbedaan penjelasan perjanjian lama dan perjanjian baru dalam perspektif yang benar sekarang ini? Rasul Paulus sedang menjelaskan perbedaan antara pelayanan perjanjian lama dengan pelayanan perjanjian baru. Pelayanan perjanjian lama adalah pelayanan yang dilakukan dengan mentaati hukum Taurat dalam arti hukum yang tertulis, yang diukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ketaatan yang didasarkan pada tulisan huruf-huruf itu bisa kita sebut dengan ketaatan agamawi kalau sekarang ini. Atau ketaatan lahiriah yang dapat berpotensi menjadikan kita legalistik dan munafik. Tetapi ingat, tidak semua orang yang hidup dalam perjanjian lama adalah orang munafik dan legalistik. Yang sekarang juga sering dituduhkan kepada kita oleh kaum hypergrace. Jika pelayanan kita hanya secara perbuatan, berdasarkan huruf-huruf yang tertulis, tidak berdasarkan roh, atau bahasa sederhananya tidak dengan hati, maka itu akan memimpin kita kepada kematian dan penghukuman. Itu yang disebut Rasul Paulus pelayanan kematian dan yang membawa penghukuman. Sekarang kalau kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 dan Yeremia 31 ayat 31 dan 33 yang juga dikutip oleh penulis kitab Ibrani dalam PB, demikian pengutipannya. Maka inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Baca sekali lagi dan renungkan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Hukum Taurat yang tadinya ditulis dalam loh-loh batu, yang ditulis dengan huruf pada perkamen atau apapun itu, sekarang sudah ditulis dalam akal budi dan pikiran kita. Bahkan di dalam hati kita. Ini yang disebut dengan hukum Taurat dalam pengertian hukum moral yang terangkum dalam hukum kasih. Roma pasal 13 ayat yang ke-9 dan ke-10. Paulus mengatakan seperti ini. Saya akan bacakan. Karena firman
jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi jika kita menjumpai kata hukum Taurat dalam tulisan-tulisan Paulus, kita tidak bisa menafsirkannya secara literal begitu saja, karena pengertiannya harus disesuaikan secara kontekstual, yaitu berdasarkan pembahasan apa yang sedang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Inilah sebabnya mengapa Rasul Paulus berkata seperti ini, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Ingat, itu tertulis di Roma pasal yang ketiga ayat 31. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Yesus yang tadi kita sudah baca dalam Matius 5 ayat 17-19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke, kita semua telah dimerdekakan dari belenggu dosa oleh kasih karunia dalam karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Amin. Itu benar adanya. Dan bukan hanya itu saja, semua implikasi dosa telah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus, supaya kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Saudara telah dibebaskan dari kemiskinan, sakit penyakit, kesengsaraan, dan perbudakan iblis. Inilah yang harus saudara percayai dan hidupi sekarang ini. Alkitab berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesedahannya ialah hidup yang kekal. Jika Anda hanya melakukan kewajiban-kewajiban Kristen seperti halnya orang Yahudi menaati hukum Taurat secara hurufiah, maka secara tidak sadar saudara sedang ada dalam belenggu roh agamawi atau spirit of Pharisee. Sekarang dalam perjanjian baru, oleh kasih karunia Tuhan, saudara dimerdekakan dari perbudakan roh agamawi dan mentaati firman Tuhan oleh dasar kasih. Karena hati kita telah diubahkan tadi. Kemampuan mentaati ini diberikan Tuhan melalui Roh Kudus yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk mentaatinya. Rasul Paulus menyatakan ucapan syukurnya kepada Tuhan karena jemaat mentaati pengajaran Kristus dengan segenap hati. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 17 dikatakan seperti ini. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Oleh karenanya kita pun harus mentaati firman Tuhan tanpa beban dan ikatan perbudakan agamawi. Inilah sebabnya Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, orang Kristen Yahudi, Mesianik, demikian. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu ada di Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Tetapi ingat bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan jangan dijadikan kesempatan untuk melakukan dosa. Rasul Paulus menasihati dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi yang mutlak harus dipegang adalah bahwa pemahaman yang benar dihasilkan melalui pengertian dari Roh Kudus. Rasul Petrus berpesan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Meskipun banyak orang yang mengatasnamakan Allah
Banyak orang yang mengatasnamakan mendapat nubuat, mendapat pewahyuan dari Roh Kudus. Tetapi hendaknya mari kita uji apakah hal itu benar. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman kita. Seperti yang dari awal kita sudah mengatakannya terlebih dahulu. Persepsi kita harus sama. Kita harus memakai dasar Alkitab. Dasar untuk pembahasan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Itu yang seharusnya kita pahami saat ini. Jadi intinya adalah hukum Taurat secara moral masih kita lakukan. Masih menjadi peraturan-peraturan bukan di luar kita, tetapi sudah dituliskan di dalam diri kita. Segala upacara-upacara agamawi yang terdapat dalam hukum Taurat memang sudah digenapi Yesus. Tapi itu sudah kita lakukan lagi. Itu yang disebutkan bahwa hukum Taurat sudah tidak lagi kita lakukan. Sudah tidak berlaku lagi dan sebagainya seperti yang telah kita pelajari bersama-sama tadi. Kita akan melanjutkan tentang pengajaran Hypergrace yang kedua saat ini yang banyak dibicarakan, bahwa Yesus sudah menebus dosa masa lalu, masa kini, dan masa mendatang kita. Ayat-ayat yang sering digunakan oleh kaum Hypergrace adalah Ibrani pasal 7 ayat 25 sampai 28. Saya akan bacakan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Saya juga akan bacakan Ibrani pasal 10 ayat yang pertama dan yang kedua yang juga sering digunakan oleh kaum Hypergrace. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10 dan ke-11 ya, di pasal yang ke-10, saya lanjutkan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Dari ayat inilah maka muncul tafsiran bahwa Yesus sudah menebus dosa kita sekali untuk selamanya. Dosa masa lalu, dosa masa kini dan masa mendatang kita sudah ditebus oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Implikasi dari hal ini mereka mempercayai bahwa kita tidak perlu lagi mengaku dosa kita. Karena secara otomatis dosa kita sudah diampuni. Seorang pengkhotbah yang terkenal dari mereka menganalogikan bahwa sebagai orang percaya kita berada di bawah air terjun pengampunan. Jika kita berbuat dosa atau berdosa, otomatis air terjun pengampunan itu membersihkan kita. Itulah kasih karunia Tuhan Yesus. Jika kita mengakui dosa kita, justru kita dikatakan tidak menghargai, bahkan melecehkan kasih karunia Tuhan Yesus. Itu pendapat mereka. Benarkah demikian? Jawaban ini akan menjawab juga pernyataan yang ketiga, bahwa orang percaya tidak perlu mengaku dosa kita, sekaligus yang keempat, tentang tidak adanya penghukuman bagi kita yang hidup di bawah kasih karunia.
Ayat-ayat Ibrani yang ditafsirkan ini memang tidak mudah untuk kita luruskan, untuk kita tafsirkan. Yesus adalah imam besar agung yang sempurna, tak bercacat dan tak bernoda. Ia telah mempersembahkan darahnya sendiri di hadapan Allah satu kali untuk selama-lamanya. Itu kita pasti tahu. Artinya Yesus tidak perlu berulang-ulang melakukan penebusan dosa dengan disalibkan dan mempersembahkan darahnya. Tetapi cukup sekali saja untuk menyucikan kita, yaitu sekali untuk selama-lamanya. Yang dimaksudkan dengan perkataan kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus adalah bahwa Yesus hanya sekali saja mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menguduskan kita. Selanjutnya, penyediaan pengampunan dan penebusannya disediakan bagi kita di masa depan kita. Itu yang dimaksudkan dengan disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jika artinya tidak demikian, maka akan sangat berlawanan sekali dengan pernyataan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengapa Rasul Yohanes mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, ia akan mengampuni segala dosa kita? Pernyataan ini menggunakan kata kita atau semua orang percaya. Bukan untuk orang lain atau untuk kaum gnostik, orang-orang yang tidak percaya, seperti yang para pengkhotbah hypergrace bilang. Ini untuk kita, orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah ditebus, gereja atau jemaat. Pasti Rasul Yohanes mengatakan itu karena menggunakan kata ganti kita. Kemudian dikatakan jika kita mengaku dosa, artinya setelah kita mengaku dosa, baru dikatakan Yesus akan mengampuni segala dosa kita. Perhatikan kata akan mengampuni. Artinya dosa kita baru akan diampuni setelah kita mengaku dosa kita. Jadi dosa masa datang kita baru diampuni jika kita mengaku dosa kita meskipun kita sudah menjadi orang percaya. Apakah ada syarat dari Tuhan untuk mengampuni dosa kita? Tidak jika kita mulai menjadi orang percaya pertama kali. Penebusan dosa kita adalah cuma-cuma alias gratis karena kasih karunia Yesus Kristus. Namun jika kita berbuat dosa lagi setelah menjadi percaya, Alkitab menyatakan kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus yang akan menebus dosa kita. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ini masih dalam satu surat yang sama. Yohanes menuliskan tentang pengakuan dosa bagi seorang yang berbuat dosa melalui seorang pengantara, yaitu Yesus. Yesus sendiri dalam doa Bapa kami mengajarkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya pertobatan tetap masih harus dilakukan oleh setiap orang yang berbuat dosa. Pernyataan hypergrace bahwa pengakuan dosa dalam perjanjian baru hanyalah bersikap jujur tentang kegagalan dan kemanusiaan kita sebagai hasil dari diampuni, bukan sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk diampuni adalah salah besar. Bahwa ayat yang mengatakan dosa-dosanya yang dahulu sudah dihapuskan, dan bahwa Tuhan tidak mengingat lagi dosa dan pelanggaran kita, adalah untuk dosa-dosa kita sebelum kita menjadi orang percaya. Saya tegaskan lagi, sebelum kita menjadi orang percaya, dosa-dosa kita sudah tidak diingat lagi. Namun setelah kita menjadi orang percaya, jika kita berbuat dosa, maka kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jika tidak perlu mengaku dosa, mengapa Petrus, Yakobus, Paulus, dan semua penulis-penulis kitab perjanjian baru mengingatkan akan dosa-dosa yang ada di tengah-tengah kita? Jika Tuhan tidak menghendaki kita sadar akan dosa, mengapa peringatan akan dosa dituliskan dalam kitab perjanjian baru? Yakobus sendiri berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini yang menjadikan dirinya musuh Allah. Itu ada di Yakobus 4 ayat 4. Dan ayat 8-nya mengatakan gini, mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Juga di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, Yesus sendiri melalui penampakan pewahyuannya kepada Yohanes, memperingatkan akan dosa-dosa jemaat. Dan hukuman yang akan menimpa mereka yang berbuat dosa jika mereka tidak bertobat. Apakah saudara juga akan mengatakan bahwa Yesus tidak mengerti pesan kasih karunia? Bagaimana dengan pernyataan Hypergrace bahwa orang yang berada di bawah kasih karunia tidak akan menerima penghukuman dari Tuhan? Mereka memakai Roma pasal 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Yang demikian bunyinya, saya bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebelum menjawab ini, saya akan mengutip pernyataan seorang pengkhotbah terkemuka dari kaum Hypergrace yang mengatakan, Anda tidak akan pernah menemukan satu contoh pun tentang Tuhan yang sedang menghukum orang percaya karena dosa-dosanya dalam perjanjian baru. Ini yang dikatakan oleh pengkhotbah tadi. Benarkah tidak ada satupun dari perjanjian baru tentang contoh ini? Saya mencoba menjawabnya dengan satu pertanyaan balik. Bagaimana dengan kisah Ananias dan Safira? Bukankah itu ada di dalam perjanjian baru? Mari kita baca Kisah pasal 5 ayat 3-11. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Menurut Anda, apakah Ananias dan Safira bukan dihukum Tuhan karena menipu tentang persembahannya? Mungkinkah Petrus salah karena ia tidak memberitakan Injil kasih karunia yang Paulus beritakan seperti diklaim oleh pengajar Hypergrace? Tentu tidak, bukan? Kaum Hypergrace lah yang salah menafsirkan ayat. Dalam Roma 8 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat ini perlu kita pahami lebih lanjut dengan membaca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat berikutnya. Karena kita perlu melihat konteksnya. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, dalam ayat 3 dan 4, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi karena hukuman atas dosa kita sudah dikenakan pada Yesus, maka kita tidak lagi berada di bawah penghukuman. Ayat 4 jelas mengatakan bahwa tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita karena Yesus telah menanggung hukuman dosa
Dan perhatikan kalimat, kita tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Itu berbicara tentang tidak ada penghukuman kekal. Kita dibebaskan dari hukum dosa atau hukum maut, yaitu neraka kekal. Dosa-dosa sebelum kita menjadi percaya, seberapapun besarnya dan jahatnya, sudah diampuni jika kita ada dalam Kristus. Dan tidak mengakibatkan pada hukuman kekal. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Maka disebutkan kita tidak berada lagi di bawah penghukuman. Itu yang dimaksudkan Paulus dalam ayat itu. Tetapi jika kita berbuat dosa setelah kita percaya Tuhan Yesus Kristus, maka tetap ada konsekuensi dan akibatnya. Mari kita baca ayat berikut ini. Ini juga dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 32. Saya akan bacakan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi sudah jelas bahwa ketika kita berdosa, ini konteksnya memang ada di dalam perjamuan kudus. Tetapi kita bisa ambil dari prinsip yang ada di dalam ayat ini. Bahwa ketika kita berdosa, kita harus mengakui bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus mengaku dosa kita. Kita harus menguji diri kita. Apakah kita benar-benar layak untuk Tuhan. Layak untuk, kalau di tempat ini adalah layak untuk makan dan minum perjamuan kudus Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa ayat yang ke-32, prinsip ini, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, berarti Tuhan menghukum. Jelas dari ayat 32, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi di dunia ini, kita dididik dengan menerima hukuman, supaya relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Bapa di surga, itu tetap berjalan dengan baik. Tidak ada kerenggangan, tetap ada intimasi, tetap ada keakraban, tidak ada celah dosa di dalamnya. Maka kita perlu mengaku dosa. Dan kalau kita enggak mengaku dosa, maka Tuhan mendidik kita, kita menerima hukuman, supaya kita bertobat. Dan di sini dikatakan supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Artinya apa? Masuk neraka. Itu yang Tuhan nyatakan. Jadi bukan ketika kita berbuat dosa, kemudian kalau kita nggak mengaku dosa kita, pasti kita masuk neraka. Memang nggak seperti itu. Itu salah besar. Kita harus mengaku dosa kita, dan kita akan diampuni oleh Tuhan. Dan kita percaya, kita semuanya menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi saya bacakan Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8, yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk kita semua. Ini memperingatkan kita supaya kita tidak main-main dengan dosa. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.